Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zeril Gibran dari kelas 10. Saya akan mempresentasikan tugas PPT Pendidikan Agama Islam, yaitu bab 4 tentang Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. A. Memahami Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diajarkan kepada umatnya, dan membacanya merupakan ibadah. Hadis atau sunnah adalah segala ucapan atau takrir perbuatan serta ketetapan takrir Nabi Muhammad SAW yang terlepas dari hawa nafsu dan perkara-perkara tercela. Al-Quran adalah sumber hukum utama selain sebagai kitab suci. Oleh karena itu, semua ketentuan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dengan demikian, hadis memiliki fungsi yang sangat penting dalam Al-Quran. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Salah satu sumber hukum Islam adalah Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti suatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Selanjutnya adalah kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus dirujukan dan berpedoman kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 105 yang artinya, Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang berkhianat. Kandungan hukum dalam Al-Quran. Dari segi akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang merangkum dalam rukun iman, arkanul iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, dan qada atau qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariah atau ibadah. Hukum ibadah mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum muamalah mengatur interaksi antar manusia dengan sesamanya. Akhlak atau budi pekerti berisi hukum-hukum tentang akhlak. Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik akhlak kepada Allah maupun kepada sesama manusia. B. Memahami hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. 1. Pengertian hadis. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah, sedangkan sunnah adalah segala yang dilakukan oleh Rasulullah yang menjadi sumber hukum Islam. Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah sebagai berikut. Sanad, yaitu kelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Matan, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Yang kedua, kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran, artinya jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 80 yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul Muhammad, maka sungguhnya ia telah menaati Allah, dan barang siapa berpaling darinya, maka ketahuilah kami mengusutmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran.
Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dengan demikian, hadis memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum Islam. Di antaranya fungsi hadis adalah: 1. Menegaskan ketentuan yang telah ada dalam Al-Quran. 2. Menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran, tujuan ayat. 3. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum, bayan taksis. 4. Menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya, yang terakhir adalah macam-macam hadis. Ditinjau dari segi perawinya, hadis terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu seperti berikut. Yang pertama, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Yang kedua, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Yang ketiga, hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi kualitas orang yang meriwayatkannya atau perawi, hadis dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis sa'if, dan hadis maudhu. Cukup sekian presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.